Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan materi momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, kali ini untuk yang part ketiga, kita akan membahas mengenai macam-macam tumbukan. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, ada apa saja sih macam-macam tumbukan? Nah, macam-macam tumbukan, yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, di mana ciri dari tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, ciri dari tumbukan lenting sempurna itu setelah tumbukan keduanya memantul dengan arah yang berlawanan. Sehingga untuk tumbukan lenting sempurna di sini berlaku hukum kekekalan energi kinetik atau EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Lalu, untuk nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna atau tingkat kelentingannya, itu nilainya sama dengan 1. E sama dengan 1, di mana koefisien restitusi itu dirumuskan E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 min V1. Nah, sahabat fisika, untuk jenis tumbukan yang kedua yaitu ada tumbukan lenting sebagian, di mana pada tumbukan lenting sebagian itu beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk yang lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Nah, pada tumbukan lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, tetapi berlaku hukum kekekalan momentum saja, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kemudian untuk nilai koefisien restitusinya itu antara 0 sampai dengan 1. Contoh untuk tumbukan lenting sebagian itu adalah contohnya adalah bola yang dipantulkan ke lantai. Nah, misalkan seperti ini, maka di situ berlaku untuk mencari nilai koefisien restitusinya atau E sama dengan akar H2 per H1 atau sama dengan akar H3 per H2 atau sama dengan akar H4 per H3 dan seterusnya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa H2 per H1 itu sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3 dan seterusnya. Oke sahabat fisika, jenis tumbukan yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, setelah tumbukan keduanya akan menyatu atau bergerak bersama. Nah, misalkan seperti ini, sebelum tumbukan keduanya bergerak saling mendekati, lalu setelah terjadi tumbukan keduanya akan bergerak bersama-sama. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. Di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, kemudian nilai koefisien restitusinya untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali itu nilainya sama dengan 0. Nah, sahabat fisika, di sini ada sedikit cara cepat untuk kalian mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Kita bisa menggunakan cara cepat berikut ini. Nah, ini hanya berlaku untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Kita bisa menggunakan nilai C sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Apa itu C? Nah, C di sini cuma kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari kecepatan
benda setelah tumbukan untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan benda pertama setelah tumbukan atau V1 aksen nilainya adalah 2C dikurangi V1 dan V2 aksen nilainya 2C min V2. Nah, sedangkan untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, nilai V1 aksen itu sama dengan V2 aksen sama dengan C. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Dua troli A dan B bermassa sama, masing-masing bergerak saling mendekat dengan kecepatan VA 4 meter per sekon dan VB 5 meter per sekon seperti pada gambar. Tentukan kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan jika A. Kedua troli bertumbukan lenting sempurna dan B. Kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, oke sahabat fisika, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan cara cepat tadi, yaitu dengan mencari nilai C, di mana C itu nilainya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB dibagi MA ditambah MB. Karena di sini massa keduanya sama, maka massanya boleh kita coret, sehingga tinggal VA ditambah VB dibagi, nah yang bawah ini masih 1 ditambah 1. Atau nilai C-nya berarti sama dengan VA-nya 4 ditambah VB-nya, karena dia bergerak ke kiri maka nilainya negatif 5 dibagi 1 tambah 1, atau 4 min 5 dibagi 2, atau nilai C-nya adalah negatif 1/2. Nah, sekarang untuk yang A, jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, maka VA aksen sama dengan 2C min VA, atau 2 dikali min setengah dikurangi VA-nya 4. Jadi 2 dikali min setengah itu kan min 1, min 1 min 4. Jadi VA aksen nilainya adalah min 5 meter per sekon, atau 5 meter per sekon dia arahnya ke kiri, makanya nilainya negatif. Kemudian VB aksen sama dengan 2C min VB, atau 2 dikali min setengah dikurangi VB-nya min 5. Jadi 2 kali min setengah itu kan min 1, min 1 min 5, atau min 1 tambah 5. Jadi VB aksen nilainya adalah 4 meter per sekon, nilainya positif, artinya troli B setelah bertumbukan dia bergerak ke kanan. Kemudian untuk yang B, jika tumbukan yang terjadi adalah tidak lenting sama sekali, maka keduanya bergerak bersama-sama, atau VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan nilai C, yaitu negatif setengah meter per sekon, atau setengah meter per sekon arahnya ke kiri gitu. Nah, oke sahabat fisika, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Bola bermassa 200 gram dilepaskan memantul pada lantai seperti pada gambar. Jika pantulan kedua tingginya adalah 1/4 H, tentukan tinggi pantulan pertama. Jadi di sini dia dijatuhkan dari ketinggian 8 meter, kemudian dia memantul, ini tinggi pantulan pertama dan ini tinggi pantulan kedua, nilainya adalah 1/4 H atau 1/4 dari 8, yaitu 2 meter. Maka tinggi pantulan yang pertama ini nilainya berapa? Nah, pada kasus bola memantul pada lantai seperti ini, itu berlaku, ingat, nilai koefisien restitusinya atau E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 dan seterusnya. Atau H2 per H1 sama dengan H3 per H2 dan seterusnya. Nah, dari soal ini di sini diketahui nilai H1-nya atau tinggi pertamanya adalah 8 meter. Lalu tinggi pantulan keduanya atau H3 nilainya 1/4 H, yaitu 2 meter. Maka tinggi pantulan kedua atau H2-nya sama dan berapa? Nah, dari H2 per H1 sama dan H3 per H2, maka dapat kita jabarkan menjadi H2 per H1-nya 8 sama dengan 2 per H2, atau H2 kuadrat sama dengan 8 kali 2, yaitu 16. Jadi H2-nya nilainya adalah 4 meter per sekon gitu. Wah, gampang kan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan macam-macam tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali.
Di next video berikutnya, kita masih akan membahas materi berkaitan dengan momentum, impuls, dan tumbukan, yaitu berkaitan dengan penerapannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Yusuf Ahmada, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.